warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Sistem imun. Ya, kita hari ini belajar tentang sistem imun. Lalu, siapa yang bisa menjelaskan gambar ini? Itu virusnya. Apa maksud dari gambar ini? Imunnya kuat. Ya, jadi virusnya nggak bisa nyerang. Ya, inilah artinya sistem kekebalan tubuh ya, atau sistem imun. Oke. Jadi di sini ada yang bisa jawab apa itu sistem imun? Ya maksudnya kekebalan tubuh kan sama. Jadi apa pengertian dari sistem imun? Yang bisa jawab? Ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Jadi sistem imun atau sistem kekebalan tubuh itu adalah satu sistem perlindungan biologis yang dipengaruhi oleh dari luar tubuh yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme. Nah, jika sistem kekebalan bekerja dengan benar, sistem ini akan melindungi tubuh terhadap infeksi bakteri dan virus serta menghancurkan sel kanker dan zat asing lain di dalam tubuh yang masuk ke dalam tubuh. Jadi sistem imun ini tuh ada dua. Yang pertama itu non spesifik dan spesifik. Yang non spesifik itu contohnya tuh ini. Ya. Kemarin yang non spesifik itu pertahanan tubuh yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Ya, sejak kita lahir keluar dari ibu dan tidak membedakan zat asing atau yang satu dengan zat asing lainnya. Contohnya itu ini bisa dilihat di proyektor. Pertama itu pelindung permukaan tubuh. Artinya apa? Kulit. Kita ini merupakan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Cuma dia non spesifik. Dia tidak spesifik. Kemudian pelindung zat kimia. Pelindung zat kimia di sini itu kalau kita sedang sakit atau batuk itu kan ada darah dari bir. Nah itu dia pelindung zat kimia yang patogen asing atau patogen dari luar jadi terhambat masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian di sini ada pelindung bawaan oleh sel darah putih atau leukosit. Sel darah merah apa? Nama lainnya dari E. Eritrosit, ya kan? Lalu ada pelindung zat antimikroba yang diproduksi oleh tubuh dan respon peradangan inflamasi dan demam. Kemudian, ya kita fokusnya di sini kekebalan tubuh spesifik. Nah, kekebalan ini hanya berperan pada zat asing yang sudah dikenal, artinya jenis kuman atau zat asing tersebut sudah pernah atau lebih dari satu kali masuk ke dalam tubuh manusia. Limfosit merupakan sel utama dalam sistem kekebalan tubuh. Limfosit terdapat pada susun tulang belakang. Susun tulang belakang di mana letaknya? Di kepala ya, bagian di sini ya, ada otak kecil ya. Kemudian pusat limfatik, kelenjar ludah, limfa, tonsil dan persediaan. Nah, jadi kekebalan tubuh spesifik ini itu ada dua. Yang pertama sel B atau limfosit B, dan yang kedua itu sel T atau limfosit T. Berbeda dia dengan non spesifik. Non spesifik dia itu banyak, ada 6 jenis contohnya. Kalau yang spesifik dia ada 2 saja, tapi dia lebih ke banyak proses perlawanan terhadap patogen asingnya. Lanjut ya. Di sini ada yang berpaham. Tadi kan contohnya itu ada sel B atau limfosit B. Ya, di sini jelas sudah tampak pada gambar. Yang ini, yang terangannya antigen yang menempel pada sel darah merah atau eritrosit. Ini sel darah merah, ya kan? Antigennya yang ini, yang bulat. Nah, sel darah merah atau eritrosit segera dilawan oleh antibodi karena dapat membahayakan tubuh.
Berarti di sini virus, bakteri atau patogen asingnya siapa? Hah? Antigen. Ya ini ya. Ini apa? Yang itu, yang bulat artinya. Lalu yang melawan si antigen siapa? Antibody ya. Berarti yang ini kan? Atau yang bentuknya agak cekung. Makanya ini kan antibody lengket ya sama ini. Ini antigen, ini antibody. Tambah kan? Oke. Lanjut. Macam jelasin prosesnya. Ya. Ya, pada gambar pertama yang kiri atas itu kan apa sih katanya? Sel B menemukan yang cocok dengan reseptornya. Tadi kan apa? Kekebalan tubuh yang spesifik itu kan ada dua, sel B sama sel T kan. Nah, itu di kunci. Nah, dia apa kata sel B? Yang ini dulu, ini bakteri, patogen yang hijau ini, tambah kan? Nah, kemudian angka selanjutnya sel B itu diaktifkan oleh sel T penolong. Makanya tadi kan kekebalan tubuh itu kan ada dua kan? Sel B sama sel T kan? Ya. Jadi ini sel T yang di atas sel T, yang di bawah sel B penolong. Kemudian yang ini patogen atau virus atau bakteri yang masuk. Nah, jadi sini apa? Sel B diaktifkan oleh sel T penolong. Ya, ini sel B. Kalau tanpa sel T ini, dia itu tidak bisa aktif, tidak bisa bekerja untuk melawan bakteri. Nah, yang melawan bakteri ini bukan sel B. Ya. Kemudian sel B ini diaktifkan oleh sel T penolong. Nah, ini masih belum aktif nih, masih mati di situ. Diaktifkan, lanjutlah dia ke sini. Sel B kan sudah diaktifkan tadi sama siapa? Sama sel T ya. Ya, kemudian sel B membelah menjadi sel plasma dan sel memori. Nah, jadi sel B ini yang sudah diaktifkan makanya ini agak apa dia? Macam getar gitu. Nah, lalu dia membelah jadi sel plasma dan sel memori. Kemudian sel plasma inilah akan mengeluarkan antibodi tadi. Makanya kan di gambar sebelumnya, nah ini ada antibodi kan? Nah, itu dikeluarkan melalui sel plasma. Ya, ini antibodi yang macam Y bentuknya. Macam Y. Nah, sel plasma menghasilkan antibodi yang melekat pada jenis bibit yang tertentu atau bakteri lah contohnya atau virus. Jadi dia menghasilkan terus antibodi itu menyebar menuju ke bakteri. Kemudian dari sini, dari sel plasma adalah yang namanya sel makrofag. Ya, makrofag inilah yang akan memakan bibit penyakit itu yang telah ditandai oleh siapa? Antibodi. Oke. Akan memakan bibit penyakit yang telah ditandai oleh antibodi. Ya. Kemudian sel memori tadi apa tugasnya? Itu apa? Ingat ya. Nah, saya akan mengingat ini. Nah, sel memori. Jadi, jika bibit penyakit yang sama yang datang kembali, ya, sel memori membantu sistem kekebalan tubuh untuk melawan dengan lebih cepat tanpa harus melalui proses ini lagi. Ini, dia langsung ingat, oh ini udah pernah nih datang ke tubuh kita. Gitu. Misalnya kalau kita dulu zaman COVID ya kan? Nah, zaman COVID kan virus, sering banyak virus atau vaksin ya kan? Jadi vaksin tersebut kan ya virus yang sudah dimatikan, yang sudah dilemahkan. Jadi itu kenapa dibilang vaksin? Nah, bilang semacam antibiotik. Dia itu ini untuk merangsang sel B sama sel T. Nah, kan udah lama nih virusnya, nggak terlalu kuat kali kan. Jadi orang ini terangsang sel T sama sel B. Nah, kemudian pecah nih lagi kan, balik lagi akan proses tadi. Sel plasma mengeluarkan antibodi, kemudian sel memori. Nah, dia akan mengingat lagi, jadi nggak perlu semakin cepat prosesnya tanpa harus ada ini tadi sel T, proses sel T mati. Ya. Selanjutnya sel T limfosit. Ya. Sel T melekat pada sel yang terinfeksi. Yang pertama, ya, yang kuning ini namanya sel T terinfeksi. Nah,
Nah, zat asingnya ini yang agak kecil sih, orange. Dia terinfeksi oleh zat asing tersebut atau patogen. Nah, ini sel T nol tadi, ya kan? Di dalam sel T ini ada molekul performin. Kemudian limfosit membuat lubang pada membran sel terinfeksi, kemudian enzim dimasukkan. Nah ini sel T tadi kan. Nah, di dalam sel T ini ada enzim. Jadi enzim ini sama molekul performin itu masuklah ke yang sel yang sudah terinfeksi. Kemudian sel tersebut hancur. Nah ini yang sel limfosit limfosit ini itu dia yang di sini macrophage. Karena tugasnya apa sih itu? Pendidikan. Karena pendidikan. Nah inilah dia. Ini dia hancur. Oleh siapa? Ini tadi. Sentik. Atau ini sampai sini ada yang kurang paham. Nah, mekanisme sistem imun. Secara garis besar sistem imun menurut sel tubuh dibagi jadi dua, humoral dan seluler. Nah, sistem imun humoral terdiri dari antibodi atau hemoglobin dan sekret tubuh atau saliva, air mata, serumen keringat dan asam lambung. Kenapa tadi di sini bilang keringat? Ini tadi ini keringat. Karena itu tadi Ustaz bilang di awal yang kekebalan tubuh non spesifik kan, melindungi permukaan tubuh paling luar dia paling pertama dijumpai oleh patogen. Oke, kita diceritakan adanya sistem ekskresi lagi kan, sistem ekskresi yang salah satunya jadi mengeluarkan sistem apa keringat. Ini ada video proses mekanisme dari sistem imun. Tadi pesulap siapa? Ini apa? Anda bisa jawab? Sel T. Bukan. Sel plasma. Salah. Bakteri. Ya, bakteri. Bakteri ya. Nah, ini apa tadi? Sel T. Sel T monolog ya, helper sel T. Tugasnya apa tadi? Menolong sel T untuk memecahkan dari sel plasma dan sel imunik ya. Nempel ya kan sama kayak oke ini tadi. Nah ini ya kan bagian sini ini ya nempel. Kemudian sel T apa lagi? Menempel oleh sel B kan? Apa mencari sel B? B-cell activate B-cell. Tadi kan sel B itu diaktifkan oleh sel C penolong tadi kan? Apa kan? Ini dia ini sel B-nya berpindah dia ke sel B. Dan diaktifkan nih sel B yang ini kan oleh sel T. Nah, kemudian dia ngapain nih di sini? Mengeluarkan antibody kan, warna biru dia di sini. Antibody.
Kemudian dari antibodi tersebut mencarilah dia musuhnya, menandai musuhnya. Seperti kalau dalam peperangan kan rudal ikut ya kan musuhnya. Yang divirus tadi kan di awal kan, nempel langsung. Ini saya udah putih tadi itu. Ini udah habis, udah hancur. Sel terinfeksi tadi oleh virus. Nah, ini sel memori. Jadi ada sel plasma kan? Ini ada sel memori. Itu apa tadi? Sel memori. Ingat ya. Jadi ini semacam otak dari sistem imun tersebut lah. Dia sekedar mengingat saja. Jika ada patogen atau virus atau bakteri yang sama muncul kembali, dia sekedar mengingat, oh ini udah apa? Dia semacam berkas gitu. Terus penyimpanan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, Ustadz mau satu orang kasih kesimpulan. Ya, cepat. Ya, terserah mau tentang sistem penelitiannya, mau gimana prosesnya, apapun yang sedang diunjuk, terserah aja. Ya, sampai Ya berarti jangan melemah. ada mau lucu. Perlindungan Diri ada bakteri-bakteri. ada bakteri aja. Yang lain ada? Ya, coba. Ada sistem imun, awana sel B, sel T, Ya, terus leuket, terus sel T, sel B aktif mengeluarkan antibodi. Ya, Mengeluarkan antibodi. Antibodi itulah yang untuk reaktif bakteri, untuk melawan bakterinya. Melawan bakteri. Untuk melawan bakterinya. Terus sel memori untuk mengingat bakteri agar nanti kalau bakterinya yang sama itu muncul jadi nilap. beri tepuk tangan pada kawannya. Jadi itulah ya mekanisme sistem imun yang spesifik ya. Yang non spesifik tadi kan contohnya ada permukaan tubuh, tubuh terus imun zat kimia, contohnya itu lendir pada hidup kita atau kingus ya. Jadi kemudian respon peradangan. Nah, respon peradangan ini itu dimaksud seperti misalnya kita kena panas, siram panas atau kena sakit, kemudian demam. Demam itu kan sakit ya. Kenapa sih dibilang sistem bukan tubuh?
Yang bisa jawab. Ya, teman-teman, dia apa namanya? Suhu tinggi ya, suhu tinggi dalam tubuh kan. Patogen atau bakteri atau virus yang terkena suhu yang tinggi itu kan akan hancur, akan musnah. Makanya dia disebut sebagai kekebalan non spesifik. Ya, jadi kesimpulan kita hari ini itu udah betul tadi, yang mana sel B itu menolong sel T itu menolong sel B, kemudian dipecahkan menjadi dua. Reaktif sel B-nya dipecahkan menjadi dua, sel plasma dan sel memori. Dan sel plasma mengeluarkan apa? Antibodi. Antibodi fungsinya untuk menandai bakteri atau patogenasi. Kemudian yang makan siapa? Yang makan bakteri itu siapa? Sel makrofag ya. Kemudian akan makan bibit tersebut. Kemudian akhir fungsi dari sel memori untuk mengingat patogen yang tersebut. Jadi di sini Ustaz ada sedikit info di Juno. Tahukah kalian, tahukah kamu, ada beberapa jenis vaksin yang terbuat dari virus atau bakteri yang dilemahkan atau inaktivasi atau inaktifkan. Jenis vaksin ini dikenal sebagai vaksin berbasis patogen. Kenapa dia berbasis patogen? Karena vaksin tersebut berasal dari bakteri atau virus yang sudah dilemahkan. Contoh itu apa? Itu vaksin polio, vaksin influenza, dan vaksin COVID-19. Jadi kan ada tuh kita vaksin COVID itu kan ya virus yang sudah dilemahkan kan. Itu untuk ini tadi merangsang sel T sama sel B. Kemudian terjadilah proses sistem yang ada di sini, antibodi dan lain-lain. Ya, sekian materi kita pada hari ini. Maaf apabila ada salah kata ucap. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.